raung bulldozer gemuruh pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Charlie Modiwiria, mahasiswa dari IKMI Rizkina Cikarang. Tujuan dari pembuatan video presentasi ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir dari perkuliahan saya, yakni membuat video presentasi mengenai tema Pancasila dan Kewarganegaraan dengan tema menemukan akar permasalahan keterpurukan bangsa Indonesia dan solusinya untuk membangun bangsa Indonesia ini menuju negara yang maju. Kalau berbicara mengenai keterpurukan, penyebab utamanya hanya satu, yaitu kita bangsa Indonesia kehilangan ideologi bangsa, yakni Pancasila. Memang sampai saat ini kita masih memakai Pancasila sebagai ideologi bangsa, tapi hanya sebatas slogan saja. Sedangkan implementasinya tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen, sehingga yang terjadi adalah terpuruknya bangsa kita. Pancasila sendiri sebenarnya sudah mencakup seluruh sendi dalam kehidupan baik antar sesama manusia maupun kepada Tuhan, termasuk Ipolek Sosbud Hankam, di mana sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nyatanya sebagai bangsa yang bertuhan tidak tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukti nyatanya yaitu banyaknya kasus korupsi dan suap di lingkungan pemerintahan maupun di lingkungan masyarakat kita. Jika memang negara ini bertuhan, harusnya pribadi masyarakatnya mengenal dua hal, yaitu halal dan haram yang diajarkan oleh setiap agama yang ada di Indonesia. Namun nyatanya banyak orang yang lupa akan hal itu. Banyak orang yang memuluskan keinginan dan hawa nafsunya untuk memuluskannya. Contohnya, banyak calon PNS, calon polisi, bahkan caleg ataupun calon pemimpin daerah yang mengambil jalan pintas, yakni mengeluarkan uangnya atau suap untuk kepentingan pribadinya, yang akhirnya negara ini dikelola oleh sebagian orang yang tidak mempunyai kemampuan dan orang yang tidak mempunyai tanggung jawab moral. Jika halal dan haram ada di hati setiap orang, dengan keyakinan penuh negara ini akan menjadi negara yang makmur. Karena setiap perilaku yang akan dilakukan akan selalu dikaji dan ditimbang dalam satu pertanyaan, yaitu halalkah, benarkah, dosakah, baikkah efek dari kegiatan yang akan saya lakukan ini bagi diri saya ataupun orang lain. Jika hal ini sudah melekat dalam diri bangsa Indonesia, saya yakin negara ini akan berkembang, karena masyarakatnya akan selalu senantiasa mengkaji setiap perbuatannya. Mereka akan selalu merasa diawasi oleh Tuhan, karena setiap kegiatan mengandung dua unsur, yaitu halal dan haram, yakni berbuah dosa atau tidak. Sedangkan untuk sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, nyatanya hanya isapan jempol saja, karena menyimpang jauh dari ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua ini jauh dilupakan oleh bangsa ini, karena keadilan hanya bisa dirasakan oleh kaum yang berduit atau koruptor, karena keputusan pengadilan atau hakim bisa ditawar oleh uang. Dengan menyewa pengacara mahal, mereka melakukan banding. Ketika di dalam sel pun mereka mendapatkan keadilan dengan fasilitas sel yang mewah lengkap dengan pelayanannya. Dan sedangkan untuk sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mulai pudar dan hampir diganti dengan sila persatuan partai atau golongan, di mana tokoh politik dan pengikutnya saling bersikut-sikutan, saling serang berebut kebenaran untuk meraih kedudukan. Bahkan tontonan televisi saat ini banyak menyajikan perdebatan atau saling serang atau menjatuhkan antara parpol. Mereka
Mereka beradu argumen untuk saling menjatuhkan lawan politiknya. Bahkan sampai saat ini belum ada satu stasiun televisi pun yang menyajikan tayangan debat antar parpol untuk memikirkan bangkitnya Indonesia ini dari keterpurukan. Padahal banyak tema yang bisa diangkat untuk memperbaiki negara ini sehingga tercipta perubahan yang selama ini dicita-citakan. Sedangkan untuk sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dalam menentukan sikap kebijakan yang seharusnya dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, tapi nyatanya anggota DPR yang semestinya menjadi wakil rakyat malah lebih condong untuk kepentingan partainya masing-masing, yang malah jauh dari sifat kerakyatan. Dan sila yang terakhir, yaitu sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nyatanya sebagian besar rakyat Indonesia belum memperoleh keadilan yang semestinya. Jelas nyatanya karena Pancasila tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen, yang terjadi adalah krisis moral di mana seluruh aspek kehidupan bernegara menjadi rusak dan akibatnya Indonesia semakin terpuruk. Dan semoga bangsa ini segera menyadari hal ini agar Indonesia segera bangkit kembali untuk meraih kejayaan. Faktor lain dari terpuruknya Indonesia yaitu lunturnya rasa nasionalisme. Sekilas melihat tayangan televisi, kita banyak disuguhi dengan aksi demo yang dilakukan oleh sekelompok kalangan dengan mengusung panji agama partai, di mana dalam aksinya mereka menuntut keadilan terhadap saudaranya yang tertimpa ketidakadilan di belahan bumi lain. Mereka mengutuk kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh negara adidaya yang mereka anggap sebagai musuh utamanya. Terlihat mereka begitu peduli dengan penderitaan yang dialami oleh suatu bangsa yang dianggap sebagai saudara sesama umatnya. Dalam setiap orasi diperdengarkan dengan jelas sekali rasa aroma kepentingan kelompok mendasari setiap gerakan mereka. Perbedaan ideologi dan pandangan agama merupakan tema yang harus diusung. Ikatan kesamaan agama merupakan senjata yang paling ampuh untuk menggerakkan emosi massa, sehingga nampak sekali kepentingan di luar jalur agama dinomorduakan sehingga nyaris tidak laku. Ironis memang, di saat bangsa ini sedang mengalami keterpurukan identitas dan jati diri, justru banyak kalangan lebih condong melihat permasalahan bangsa lain. Membangun rasa kepedulian dan solidaritas antar sesama warga dunia memang perlu dan harus, tetapi fondasi yang dipakai untuk melandasi hubungan itu perlu ditinjau ulang. Kalau hanya karena sentimen agama, maka hal itu tidak perlu dibesar-besarkan. Banyak permasalahan dalam negeri kita sendiri yang perlu pembenahan. Lalu adakah yang salah dengan sistem kenegaraan kita? Atau justru malah kesadaran kolektif kita lah yang sedang mengalami degradasi? Faktor lain yaitu bidang politik. Politik adalah efektivitas yang mendekatkan manusia kepada kemaslahatan yang menjauhkan diri dari kerusakan serta mengantarkan kepada keadilan. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan negara untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik dengan mengambil berbagai keputusan-keputusan yang otoritatif. Putusan itu berupa program, anggaran, regulasi maupun penentuan pejabat dalam rangka mewujudkan kepentingan nasional, berupa kesejahteraan dan keamanan masyarakat, bangsa dan negara, serta politik yang kondusif, yakni terciptanya stabilitas, keamanan, dan politik dalam negeri yang mantap sehingga investasi dan pariwisata asing tertarik datang ke Indonesia tumbuh secara normal. Selain itu, modal asing yang telah ada di dalam negeri kita keluar merelokasi usahanya ke luar negeri. Berbagai upaya pembangunan politik diarahkan untuk menciptakan stabilitas politik yang sehat dan dinamis, menghasilkan pemerintahan yang efisien dan efektif. Faktor lainnya adalah masalah ketatanegaraan. Globalisasi dengan semangat transparansi yang demokratis dengan nilai positif dan negatifnya ternyata
meminta korban hancurnya Federasi Uni Soviet dan Yugoslavia. Mengikuti cara berpikir seorang ilmuwan Jepang yaitu Fukuyama, ada dua dimensi kepentingan pengelolaan negara, yakni yang pertama berkaitan dengan dimensi fungsi dan yang kedua adalah berkaitan dengan dimensi kekuatan menjalankan fungsi. Dimensi fungsi mencakup ruang lingkup pengelolaan negara, apakah minimal, pertengahan, atau aktif. Dimensi kekuatan negara berkaitan dengan kemampuan menjalankan dan menegakkan fungsi-fungsi yang diembannya demikian luas. Di sisi lain, masa krisis ekonomi, tatanan politik ekonomi yang masih tradisional menuntut pemantapan dan redefinisi peran negara secara lebih tegas. Fungsi minimal negara dalam aspek pertahanan, keamanan, hukum, jaminan kepemilikan pribadi, manajemen makroekonomi dan kesehatan masyarakat, serta program-program anti kemiskinan dan penanggulangan bencana ada jelas merupakan fungsi negara yang harus menjadi kewajiban negara untuk menegakkannya. Meskipun dalam kekuatan yang terbatas, fungsi negara yang aktif namun dengan kekuatan lemah bergerak menuju kuadran 1, yaitu posisi dengan fungsi negara yang minimal namun dengan kekuatan yang tinggi. Secara ideal, negara bergerak dari fungsi aktif menjadi fungsi minimal secara bersama tumbuhnya kekuatan negara. Permasalahan yang relevan adalah seberapa kuatkah negara Indonesia ini dalam menjalankan fungsi minimalnya. Sudah minimal, cukupkah negara Indonesia menjalankan dan menegakkan fungsinya, baik di bidang hukum, pertahanan, keamanan, dan manajemen makroekonomi dan kesehatan masyarakat, sehingga masyarakat merasa aman dan tentram. Apakah program-program anti kemiskinan dan penanggulangan bencana sudah mampu mengentaskan mereka yang menderita? Inilah akar dari kondisi destabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada. Di sisi lain, reposisi lembaga-lembaga kenegaraan belum berjalan mulus. Mekanisme kerja yang belum mapan dalam suprastruktur politik diperumit dengan munculnya tokoh-tokoh politik yang belum matang. Tak ada lagi tokoh sekelas para pendiri bangsa yang mampu menelurkan kebijakan atau menghadirkan konvensi menuju tatanan kenegaraan baru. Lembaga-lembaga penting semisal Dewan Perwakilan Daerah atau DPD yang bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat, wajah baru. Tetapi bagaimana peran optimal dari DPD, DPR, dan MPR baru itu belum gamblang. Lembaga penting lain seperti Mahkamah Konstitusi bertugas mengadili sengketa politik tingkat tinggi antar lembaga negara dan mengevaluasi perubahan undang-undang telah bekerja, namun menyimpan kekhawatiran tersendiri. Pertanyaan-pertanyaan di atas berkaitan dengan 4 hal besar dalam tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi sistem politik, penegakan hukum, birokrasi, dan otonomi daerah. Masalah institusi politik, hukum, birokrasi berhubungan dengan yang pertama, yaitu kelemahan regulatory body untuk mengantisipasi perubahan dalam bidang ekonomi dan politik yang berlangsung cepat. Yang kedua adalah ketidaksiapan institusi untuk berubah dan mentransfer diri ke dalam sistem good governance atau pemerintahan yang baik, dengan karakter utama yaitu tata pemerintahan yang berwawasan ke depan, transparan, akuntabel, menerapkan prinsip meritokrasi, kompetitif, dan mendorong partisipasi publik dan lain-lain. Sedangkan yang ketiga yaitu pengetahuan akan desain organisasi atau institusi yang bersangkutan baik internal maupun dalam hubungannya dengan pihak-pihak eksternal organisasi. Sedangkan yang keempat yaitu ambiguitas institusi berupa ketidakjelasan tugas pokok atau fungsi dan peran-peran lembaga negara.
Faktor yang lain menyebabkan Indonesia terpuruk yaitu masalah politik nasional. Realita politik yang terpampang di depan mata kita ditandai dengan beberapa catatan penting anomali atau kontradiksi politik. Pertama, sistem presidensial yang multipartai. Sementara kita menganut sistem pemerintahan presidensial, bahkan dengan pemilihan langsung presiden dan wakil presiden dalam satu paket. Namun parlemen kita menganut sistem multipartai. Karenanya muncul kasus di mana presiden yang terpilih secara langsung ternyata didukung oleh partai yang relatif kecil di parlemen. Presiden memang memiliki legitimasi yang kuat karena dipilih langsung oleh rakyat dan semakin sulit untuk dijatuhkan. Namun, tanpa dukungan parlemen berupa dukungan program, anggaran, legislasi termasuk ratifikasi perjanjian internasional, serta penetapan personil, duta besar, panglima TNI, dan lain-lain, maka kesuksesan presiden untuk mengelola negara akan lemah. Dalam kondisi politik saat ini, sulit untuk menjatuhkan pemerintahan karena presiden dipilih langsung oleh masyarakat. Namun sukses tidaknya pemerintah dalam mengemban amanat rakyat sangat bergantung pada keharmonisan hubungan antara pemerintah dan parlemen. Dengan demikian, dalam faktor lain yaitu masalah kepemimpinan nasional. Sejarah kepemimpinan nasional dapat dikatakan berakhir dengan sepinya gemuruh tepuk tangan dan puja-puji. Bahkan para pemimpin kita selalu saja jatuh tersungkur di masa akhir kepemimpinannya. Tragedi kepemimpinan nasional di panggung sejarah penuh dengan nestapa yang bahkan rintihannya menyentuh rasa kemanusiaan terdalam. Faktor lainnya yaitu masalah penegakan hukum. Masalah penegakan hukum di era reformasi ini menghadapi situasi politik yang berbeda, terutama berkaitan dengan superioritas aparat penegak hukum. Itu tidak berarti upaya menggapai keadilan menjadi suatu pekerjaan yang mudah. Ketika intervensi rezim penguasa terhadap hukum berkurang di era kebebasan ini, nyatanya kekuatan lain yang berhubungan dengan Pasyara dapat melakukan penetrasi ke dalam lembaga-lembaga penegak hukum yang sama kuat dengan rezim sebelumnya. Penegakan hukum yang bersifat tak terhindarkan, meski penyebabnya bukanlah faktor politis seperti pada era sebelumnya. Faktor-faktor teknis yang berkaitan dengan kekuatan profesionalitas lembaga dan aparat menjadi sangat menentukan dalam memberikan keadilan hukum bagi rakyat. Penegakan hukum sangat bergantung pada aparat yang bersih, peduli, dan profesional baik di kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan seluruh jajaran birokrasi yang menjalankan fungsi-fungsi penegakan tersebut. Penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap para koruptor yang telah menyengsarakan rakyat banyak adalah indikator yang sering didengungkan rakyat untuk mengukur seberapa jauh komitmen pemerintah dalam sektor ini. Tindakan represif harus bersifat imparsial dan non-diskriminatif sehingga mudah mendapat dukungan masyarakat. Apalagi untuk kasus korupsi yang luar biasa, hadirnya Komisi Pemberantasan Korupsi semestinya menjadi momentum baru dalam perang total melawan korupsi, seraya memperbaiki kinerja kepolisian, kejaksaan, serta kehakiman agar menjadi ujung tombak penegakan keadilan kita. Kita menyaksikan dengan penuh kecemasan adanya pemangkasan wewenang. Faktor lainnya yaitu masalah pertahanan dan keamanan. Di sisi lain, peran negara dalam menciptakan saluran aspirasi keadilan, kesejahteraan, dan keamanan serta penegakan hukum dirasakan masih belum mantap. Tidak harmonisnya hubungan kemitraan dan kurang lancarnya komunikasi politik antara pihak eksekutif dengan lembaga legislatif, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,
antara pemerintah dengan rakyat dan antara lembaga legislatif dan rakyat dapat berakibat negatif bagi tumbuhnya radikalisme. Kondisi ini membahayakan stabilitas nasional. Bila kita tidak waspada dan mengambil langkah-langkah pencegahan dan penangkalan, implementasi kewaspadaan nasional yang membuat kita menjadi peka, siaga, dan sigap terhadap ancaman, untuk kemudian mengambil langkah-langkah perbaikan pengelolaan aspirasi, kesejahteraan, dan keamanan dapat menangkal tumbuhnya radikalisme di Indonesia. Upaya penting untuk menurunkan tensi gerakan radikal di Indonesia adalah demokratisasi dan keterlibatan Islam politik di parlemen. Skenario tersebut sebenarnya adalah menciptakan saluran aspirasi dalam gerakan jalanan menuju ruang-ruang parlemen yang lebih terkontrol. Dalam bidang pertahanan, Indonesia tergolong rawan dan lemah. Penyebab atau akar permasalahan keterpurukan bangsa Indonesia yang lainnya adalah masalah pendidikan di Indonesia. Bagi orang yang berkompeten terhadap bidang pendidikan akan menyadari bahwa dunia pendidikan kita sampai saat ini masih mengalami sakit. Dunia pendidikan yang sakit ini disebabkan karena pendidikan yang seharusnya membuat manusia menjadi manusia, tetapi dalam kenyataannya seringkali tidak begitu. Seringkali pendidikan tidak memanusiakan manusia. Kepribadian manusia cenderung direduksi oleh sistem pendidikan yang ada. Masalah pertama adalah bahwa pendidikan khususnya di Indonesia menghasilkan manusia robot. Saya katakan demikian karena pendidikan yang diberikan ternyata berat sebelah. Dengan kata lain, tidak seimbang. Pendidikan ternyata mengorbankan keutuhan kurang seimbang antara belajar yang berpikir atau kognitif dan perilaku belajar yang merasa atau afektif. Jadi, unsur integrasi cenderung semakin hilang. Yang terjadi adalah disintegrasi. Padahal belajar tidak hanya berpikir. Sebab ketika orang sedang belajar, maka orang yang sedang belajar tersebut melakukan berbagai macam kegiatan seperti mengamati, membandingkan, meragukan, menyukai, semangat, dan sebagainya. Hal yang sering disinyalir ialah pendidikan seringkali dipraktikkan sebagai sederetan instruksi dari seorang guru kepada murid. Apalagi dengan istilah yang sekarang yang sering digembar-gemborkan sebagai, yaitu pendidikan yang menciptakan manusia siap pakai dan siap pakai. Di sini berarti menghasilkan tenaga-tenaga yang dibutuhkan dalam pengembangan dan persaingan bidang industri dan teknologi. Jika diperhatikan secara kritis, hal tersebut akan nampak bahwa dalam hal ini manusia dipandang sama seperti bahan atau komponen pendukung industri. Itu berarti lembaga pendidikan diharapkan mampu menjadi lembaga produksi sebagai penghasil manusia atau bahan atau komponen dengan kualitas tertentu yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh pasar. Kenyataan ini nampaknya justru disambut dengan antusias oleh banyak lembaga pendidikan. Dan masalah yang kedua adalah sistem pendidikan yang top down atau dari atas ke bawah, atau kalau menggunakan istilah Paulo Freire, seorang tokoh pendidik dari Amerika Latin, adalah pendidikan gaya bank. Sistem pendidikan ini sangat tidak membebaskan karena para peserta didik atau murid dianggap manusia-manusia yang tidak tahu apa-apa. Guru sebagai pemberi mengarahkan kepada murid-murid untuk menghafal secara mekanis apa isi pelajaran yang diceritakan oleh guru. Guru sebagai pengisi dan murid adalah sebagai yang diisi. Otak murid dipandang sebagai safe deposit box, di mana pengetahuan dari guru ditransfer
ke dalam otak murid, dan bila sewaktu diperlukan, pengetahuan tersebut tinggal diambil saja. Murid hanya menampung apa saja yang disampaikan guru. Jadi hubungannya guru dan murid adalah guru sebagai objek dan guru sebagai subjek dan murid sebagai objek. Model pendidikan ini tidak membebaskan karena sangat menindas para murid. Ferrer mengatakan bahwa dalam pendidikan gaya Bang, pengetahuan merupakan seluruh anugerah yang dihibahkan oleh mereka yang menganggap dirinya berpengetahuan kepada mereka yang dianggap tidak mempunyai pengetahuan apa-apa. Model ketiga dari pendidikan yaitu pendidikan ini hanya siap untuk memenuhi kebutuhan zaman dan bukannya bersikap kritis terhadap zamannya. Manusia sebagai objek yang adalah wujud dari dehumanisasi merupakan fenomena yang justru bertolak belakang dengan visi humanisasi, menyebabkan manusia tercerabut dari akar-akar budayanya. Bukankah kita telah sama-sama melihat bagaimana kaum muda zaman ini begitu gandrung dengan hal-hal yang berbau barat? Oleh karena itu, strategi pendidikan di Indonesia harus terlebur dalam strategi kebudayaan Asia. Sebab Asia kini telah berkembang sebagai salah satu kawasan penentu yang strategis dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik internasional. Bukan bermaksud anti barat kalau kita, melainkan justru hendak mengajak kita semua untuk melihat kenyataan ini sebagai sebuah tantangan bagi dunia pendidikan kita. Mampukah kita menjadikan lembaga pendidikan sebagai sarana interaksi kultural untuk membentuk manusia yang sadar akan tradisi dan kebudayaan serta keberadaan masyarakatnya, sekaligus juga mampu menerima dan menghargai keberadaan tradisi, budaya, dan situasi masyarakat lain. Dalam hal ini, makna pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menjadi sangat relevan untuk direnungkan. Dalam hal ini sangat berhubungan sekali dengan kualitas pendidikan di Indonesia. Ada dua faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan khususnya di Indonesia, yaitu faktor internal. Faktor internal meliputi jajaran dunia pendidikan, baik itu Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Daerah, dan juga sekolah yang berada di garis depan. Dalam hal ini, intervensi dari pihak-pihak yang terkait sangatlah dibutuhkan agar pendidikan senantiasa selalu terjaga dengan baik. Sedangkan yang kedua yaitu faktor eksternal adalah masyarakat pada umumnya, di mana masyarakat merupakan ikon pendidikan dan merupakan tujuan dari adanya pendidikan, yaitu sebagai objek dari pendidikan. Banyak faktor yang menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia semakin terpuruk, yaitu yang pertama adalah rendahnya kualitas sarana fisik. Untuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap, sementara dan laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai, dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, dan tidak memiliki laboratorium dan sebagainya. Yang kedua adalah rendahnya kualitas guru. Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian, dan melakukan pengabdian masyarakat.
Kendati secara kuantitas jumlah guru di Indonesia cukup memadai, namun secara kualitas mutu guru di negara ini pada umumnya masih rendah. Secara umum, para guru di Indonesia kurang bisa memerankan fungsinya dengan optimal karena pemerintah masih kurang memperhatikan mereka, khususnya dalam upaya meningkatkan profesionalismenya. Secara kuantitatif, sebenarnya jumlah guru di Indonesia relatif tidak terlalu buruk bila diukur dengan persyaratan akademis, baik menyangkut pendidikan minimal maupun kesesuaian bidang studi dengan pelajaran yang harus diberikan kepada anak didik. Ternyata banyak guru yang tidak memenuhi kualitas mengajar atau under quality. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya guru yang belum sarjana namun mengajar di SMU atau SMK, serta banyak guru yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka miliki. Keadaan seperti ini menimpa lebih dari separuh guru di Indonesia, baik SD, SLTP, dan SMA. Artinya, lebih dari 50% guru SD, SLTP, dan SMA di Indonesia sebenarnya tidak memenuhi kelayakan mengajar. Dengan kondisi dan situasi seperti itu, diharapkan pendidikan yang berlangsung di sekolah harus secara seimbang dapat mencerdaskan kehidupan anak dan harus menanam budi pekerti seperti kepada anak didik. Sangat kurang tepat bila sekolah hanya mengembangkan kecerdasan anak didik, namun mengabaikan penanaman budi pekerti kepada para siswanya. Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan, tetapi pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi. Sebagai cermin kualitas, tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Kualitas guru dan pengajar yang rendah juga dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru. Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan. Dengan pendapatan yang rendah, terang saja banyak guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Ada yang mengajar lagi di sekolah lain, memberi les pada sore hari, menjadi tukang ojek, pedagang mie rebus, pedagang buku LKS, pedagang pulsa ponsel, dan sebagainya. Sehingga menyebabkan rendahnya prestasi siswa. Dengan keadaan yang demikian itu, rendahnya sarana fisik, kualitas guru, dan kesejahteraan guru, pencapaian prestasi siswa pun menjadi tidak memuaskan. Sebagai misal, pencapaian prestasi fisika dan matematika siswa Indonesia di dunia internasional sangatlah rendah. Menurut Trend in Mathematics and Science Study di tahun 2003 dan 2004, siswa Indonesia hanya berada di ranking ke-35 dari 44 negara dalam hal prestasi matematika dan di ranking ke-37 dari 44 negara dalam hal prestasi sains. Dalam hal ini, prestasi siswa kita jauh di bawah siswa Malaysia dan Singapura sebagai negara tetangga yang terdekat. Hal lain yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia yaitu mahalnya biaya pendidikan. Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari TK hingga perguruan tinggi membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Atau dengan kata lain, orang miskin tidak boleh sekolah. Untuk masuk TK dan SDN saat ini dibutuhkan biaya 500.000 hingga 1 juta rupiah. Bahkan ada yang memungut di atas 1 juta. Dan untuk masuk SLTA atau SLTP bisa mencapai 1 juta hingga 5 juta. Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan MBS atau manajemen berbasis sekolah. MBS di Indonesia pada realitanya lebih dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana. Karena itu, komite sekolah atau dewan pendidik yang merupakan organ MBS selalu disyaratkan adanya unsur pengusaha.
Asumsinya, pengusaha memiliki akses atas modal yang lebih luas. Hasilnya, setelah komite sekolah terbentuk, segala pungutan uang selalu berkedok sesuai dengan keputusan komite sekolah. Namun pada tingkat implementasinya, ia tidak transparan karena yang dipilih menjadi pengurus dan anggota komite sekolah adalah orang-orang dekat dengan kepala sekolah. Akibatnya, komite sekolah hanya menjadi legitimator kebijakan kepala sekolah, dan MBS pun hanya menjadi legitimasi dari pelepasan tanggung jawab negara terhadap permasalahan pendidikan rakyatnya. Privatisasi atau semakin lemahnya peran negara dalam sektor pelayanan publik tak lepas dari tekanan utang dan kebijakan untuk memastikan pembayaran utang. Utang luar negeri Indonesia sebesar 3,50-40% dari APBN setiap tahunnya merupakan faktor pendukung privatisasi pendidikan. Akibatnya, sektor yang menyerap pendanaan besar seperti pendidikan menjadi korban. Dana pendidikan terpotong hingga tinggal 8%. Sumber didapat dari Kompas pada 10 Mei 2005. Solusi pendidikan di Indonesia. Untuk mengatasi masalah-masalah seperti rendahnya kualitas sarana fisik, rendahnya kualitas guru, dan lain-lain yang telah dijelaskan di atas, secara garis besar ada dua solusi, yaitu solusi yang pertama ialah solusi sistemik, yakni solusi dengan membuat sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti diketahui, sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme dengan mazhab neoliberalisme yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan. Solusi yang kedua yaitu solusi teknis, yaitu solusi yang menyangkut hal-hal teknis terkait langsung dengan pendidikan. Solusi untuk masalah-masalah teknis dikembalikan kepada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Rendahnya kualitas guru misalnya, di samping memberi solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memberikan berbagai pelatihan sebagai meningkatkan kualitas guru. Rendahnya prestasi siswa misalnya diberi solusi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pelajaran, meningkatkan alat-alat peraga dan sarana-sarana pendidikan dan sebagainya. Maka dengan adanya solusi-solusi tersebut diharapkan pendidikan di Indonesia dapat bangkit dari keterpurukannya, sehingga dapat menciptakan generasi baru yang bersumber daya manusia tinggi, berkepribadian Pancasila dan martabat. Solusi lain untuk keterpurukan negara ini yaitu menyatukan perbedaan. Para founding father atau pendiri bangsa kita sebetulnya telah meletakkan fondasi yang sangat kuat dalam merekatkan hubungan kita sebagai satu bangsa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah saripati dari perjalanan panjang budaya yang berkembang di Nusantara ini. Sebuah gagasan dan konsep yang paling ideal yang bisa digunakan dalam merekatkan hubungan kita dengan sebagai bangsa, sebagai sebuah bangsa yang menampung banyak kemajemukan. Dan bila hal ini benar-benar diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka kejayaan bangsa akan benar-benar bisa dicapai. Para leluhur kita sering menasihati bahwa sebuah bangsa yang kehilangan jati dirinya ialah sebuah bangsa yang tercerabut dari akar budayanya sendiri, mustahil mampu berdiri tegak sebagai sebuah bangsa yang besar dan disegani. Ia hanya akan menjadi bulan-bulanan serta ladang empuk bagi kepentingan asing. Dan kesalahan kita adalah dalam literatur leluhur diceritakan bahwa akan ada dua buah kekuatan besar yang mencengkram bangsa ini,
dan bangsa ini tidak akan pernah berjaya bila dua kekuatan itu tidak segera hengkang dari persada Nusantara ini. Kekuatan yang menyebabkan kita lupa akan jati diri kita yaitu kekuatan ideologi yang berdasar pada pandangan sempit terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah pemahaman keagamaan kita, serta kekuatan yang berasal dari dominasi serta arogansi asing yang melumpuhkan sendi-sendi ekonomi dan kehidupan kemasyarakatan kita. Setiap aksi maka segala konflik perpecahan yang terjadi di negeri ini banyak disebabkan fungsi menjadi alat untuk meraih kekuasaan. Selain memaksakan pola pandang dalam kehidupan bermasyarakat tentunya memaksakan hukum-hukum kenegaraan, hal itu tentunya bertentangan dengan kesepakatan dan semangat para pendahulu dalam merumuskan dasar kita dalam membentuk Ikatan NKRI. Ketergantungan kita dengan dominasi negara asing beserta aspek-aspek pendukungnya juga merupakan salah satu permasalahan terbesar bangsa ini. Kemandirian serta kemampuan kita untuk mengolah dan memanage sumber daya yang ada tentunya sangat diperlukan. Dan untuk menjawab persoalan itu, yakni menanamkan kembali semangat nasionalisme dan kembali berkiblat kepada akar budaya bangsa adalah solusi yang paling tepat dan bijaksana. Berkaca pada sejarah, pada negara-negara besar yang memperoleh prestasi terdepan dalam kancah dunia adalah negara yang punya akar yang kuat terhadap budaya aslinya, dan tidak pernah ada idealisme impor mampu membawa perbaikan yang nyata. Seperti kasus yang melanda Republik ini, perubahan hanya bisa terjadi dan dimulai dari dalam. Semoga bangsa ini cepat menyadari kekeliruannya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bangsa ini cepat sadar akan masalah yang menerpa negara kita, dan banyak pemikir-pemikir handal untuk agar Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan ini. Salam Ibu Pertiwi, Jaya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.